Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Noresna Elisa kembali bisa membersamai kalian generasi penyuka matematika. Kita akan belajar bab statistika. Di video sebelumnya bab statistika juga kita membahas penyajian data. Kali ini kita akan membahas ukuran pemusatan data. Nanti akan belajar tentang rataan, median, dan modus. Ya, dari setiap kumpulan data itu terdapat 3 ukuran atau 3 nilai statistik yang dapat mewakili data tersebut, yaitu rataan atau bisa disebut juga mean, median, dan modus. Ketiga nilai tersebut dikenal sebagai ukuran pemusatan data atau ukuran tendensi sentral karena memiliki nilai yang cenderung sama. Ya, yang pertama akan kita pelajari adalah rataan hitung atau mean, atau kadang orang bisa juga menyebutnya rata-rata. Rataan hitung suatu data adalah jumlah semua datum dibagi dengan banyaknya datum. Untuk data tunggal, misalkan data memiliki n datum x1, x2, x3 sampai xn, maka rataan hitungnya adalah x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah seterusnya sampai xn dibagi dengan n. Untuk notasi rataan hitung itu dinotasikan dengan x, ada garis di atasnya atau dibaca dengan x bar. Kalau dituliskan dalam notasi sigma, maka x bar atau rataan hitung ini sama dengan 1/n sigma xi, I sama dengan 1 sampai N. Kemudian untuk data berkelompok, X bar itu sama dengan F1 kali X1 ditambah F2 dikali X2 ditambah F3 dikali X3 dan seterusnya sampai Fn dikali Xn dibagi dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 dan seterusnya ditambah Fn. Kalau dituliskan dalam notasi sigma, maka x bar sama dengan sigma fi dikali xi, I sama dengan 1 sampai n dibagi dengan sigma fi, I sama dengan 1 sampai n, di mana x bar itu adalah rataan hitung, kemudian fi itu frekuensi kelas ke I, xi nilai tengah kelas ke I, dan n itu adalah banyak kelas interval. Nanti untuk lebih memahami ini akan diberi contoh soalnya. Yang berikutnya rataan sementara. Jadi rataan hitung nanti baik data tunggal maupun data berkelompok itu bisa juga menggunakan rataan sementara. X bar sama dengan xs ditambah sigma fi dikali di, untuk I sama dengan 1 sampai n dibagi dengan sigma fi, I sama dengan 1 sampai n, di mana xs itu adalah rataan sementara. Ini diambil dari data yang memiliki frekuensi terbesar. Kemudian di itu sama dengan xi dikurang xs. Yang berikutnya, rata-rata gabungan. Jika F1 bilangan yang mempunyai rataan hitung x1, F2 bilangan yang mempunyai rataan hitung x2, dan Fn bilangan yang mempunyai rataan hitung xn, maka rataan hitung dari keseluruhan bilangan itu adalah rataan hitung gabungannya itu sama dengan F1 dikali rataan hitung 1 ditambah F2 dikali rataan hitung 2 dan seterusnya sampai Fn dikali rataan hitung n dibagi dengan F1 ditambah F2 ditambah seterusnya sampai Fn, atau kalau dituliskan dalam notasi sigma jadinya seperti ini. Jadi sigma fi dikali dengan rataan hitung I, untuk I sama dengan 1 sampai n dibagi dengan sigma fi, I sama dengan 1 sampai n. Yang berikutnya adalah median. Median itu ukuran tengah dalam kelompok ukuran setelah data diurutkan. Misalkan x1, x2, x3 dan seterusnya sampai xn merupakan n datum yang terurut, maka jika data tunggal
Kemudian jika n ganjil, maka mediannya itu adalah datum yang ke n plus 1 per 2. Kemudian masih data tunggal tetapi n-nya genap, maka mediannya itu adalah ini setengah dari datum ke n per 2 ditambah dengan datum ke n per 2 plus 1. Kemudian kalau data berkelompok, maka mediannya adalah itu TB ditambah buka kurung N per 2 dikurang FK per F tutup kurung dikali dengan P, dimana TB itu adalah tepi bawah kelas median, kemudian FK itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median, kemudian F itu adalah frekuensi kelas median, P itu interval kelas, kemudian N itu adalah banyak datum. Selanjutnya kita belajar modus. Modus itu adalah datum yang memiliki frekuensi terbesar. Jadi kalau data tunggal nanti kalian lihat aja, kalau frekuensinya paling banyak maka itulah modusnya. Nah, ini diberikan untuk data berkelompok. Jadi modus itu sama dengan TB ditambah buka kurung D1 per D1 plus D2 tutup kurung P dikali P, dimana TB itu adalah tepi bawah kelas modus, kemudian D1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi kelas sebelum kelas modus. Kemudian D2 itu adalah frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi kelas setelah kelas modus. P itu adalah interval kelas. Ya, kita ke contoh soal supaya kalian lebih memahaminya ya. Jadi lihat contoh yang pertama. Tentukan rataan atau median dan modus dari data berikut. Data apa ini diberikan? Iya, ini adalah data tunggal. Nah, maka untuk mencari rataannya tinggal menjumlahkan semua datum dibagi dengan banyaknya datum. Jadi kalian jumlahkan semuanya, kemudian dibagi dengan banyaknya. Banyaknya ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, berarti dibagi 9. 58 dibagi 9 adalah 6,44. Kemudian yang B. Ini juga dia data tunggal, tinggal kalian jumlahkan semua datum dibagi dengan banyaknya datum. Nah, jadi hasilnya 259 dibagi 8 itu adalah 32,375. Nah, sudah didapatkan rataan, kemudian kita cari lagi mediannya. Apa median? Ya, median itu ukuran tengah ya dalam kelompok ukuran setelah data diurutkan. Jadi kalau ingin mencari median, kalian urutkan dulu datanya dari datum terendah ke nilai ke datum tertinggi. Nah, ini dari 2, 4, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Maka perhatikan lagi dia n-nya ganjil atau genap. Maka ini ada 9 berarti ganjil. Kalau ganjil gunakan median sama dengan X n plus 1 per 2. Nah, maka didapatkan tadi n-nya 9, jadi 9 plus 1 per 2, maka 5 ya. Jadi ini artinya median itu adalah datum ke-5 atau X5. Yang mana itu? Jadi ini adalah X1, X2, X3, X4, X5. Maka mediannya adalah 6. Kemudian yang B. Nah, ini sudah diurutkan dari datum terendah ke datum tertinggi. Maka ini kan dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dia untuk data tunggal genap ya, karena N-nya ada 8. Nah, maka kalau yang genap gunakan rumus ini, median sama dengan setengah dikali xn per 2 plus xn per 2 plus 1.
maka n-nya tadi 8, jadi ganti semua n dengan 8, jadi 8 bagi 2 4, kemudian yang ini 8 dibagi 2 4 ditambah 1 5. Nah, artinya dia datum keempat dan datum kelima. Maka nih, jadi setengah dikali datum keempat 1 2 3 4 itu adalah 32. Kemudian datum kelima ya 33, tinggal kalian jumlahkan 32 ditambah 33 itu adalah 65. 65 dikali setengah hasilnya 32,5. Jadi mediannya untuk yang B itu adalah 32,5. Atau kalian nanti lupa dengan rumusnya ini, maka bisa saja kalian lihat yang di tengah-tengah. Kalau yang ini tadi kan nih, lihat sebelah kiri ada 4, sebelah kanan ada 4, yang ada di tengah-tengah itu adalah 6, maka mediannya 6. Kemudian yang ini juga kalau yang di tengah-tengah gimana, coba lihat. Nah, ini dia terbagi 2 kan, di sini 4, di sini 4, maka tinggal kalian tambahkan 32 tambah 33 dibagi 2 itu adalah 32,5. Tinggal melihat posisinya saja, letak ukurannya yang ada di tengah. Kemudian kita cari lagi modusnya. Modus apa? Modus itu datum yang memiliki frekuensi terbesar. Artinya yang paling banyak munculnya, yang paling banyak datumnya ini adalah angka 6, berarti modusnya adalah 6. Kemudian yang B, lihat tidak ada ya, sama-sama 1 semua, berarti yang B ini dia tidak memiliki modus. Kita ke contoh yang kedua, masih sama yang ditanyakan rataan hitung atau meannya, kemudian median dan modusnya. Ini datanya. Nah, ini data berkelompok. Yuk kita cari dulu rataan hitungnya. Untuk data berkelompok ini kan rumusnya, jadi F1 kali X1 sampai dengan 1, 2, 3, 4, 5, berarti dijumlahkan sampai F5 kali X5 dibagi dengan jumlah semua frekuensinya. Jadi F1 tambah F2 tambah F3 dan seterusnya sampai F5. Maka tinggal mensubstitusi nilainya, jadi F1 itu 6, X1 itu 4, ditambah dengan F2 kali X2 berarti 10 kali 5 ditambah F3 kali X3, 4 dikali 6 ini, kemudian 12 dikali 7 ditambah 8 kali 8 dibagi dengan jumlah semua frekuensi. Jadi 6 tambah 10 tambah 4 tambah 12 tambah 8. Nah, tinggal kita hitung. 6 kali 4 itu 24, 10 kali 5 50, 24 kali 6 24, 12 kali 7 84, dan 8 kali 8 itu 64. Dibagi dengan jumlahnya ini 40. Nah, maka didapatkanlah rataan hitungnya 6,15. Rataan hitung itu juga bisa dicari dengan menggunakan rataan sementara. Yuk kita coba lagi dengan menggunakan rataan sementara. Caranya kalian bikin dulu tabelnya XI dan FI ya. Kemudian DI itu adalah XI dikurang XS. Nah, maka langkah yang pertama kalian cari itu adalah mencari XS-nya. Bagaimana caranya mencari XS? XS itu adalah diambil dari datum yang memiliki frekuensi terbesar. Jadi di sini frekuensi yang paling besar itu adalah 12. Nah, maka XS-nya itu datum yang memiliki frekuensi terbesar, berarti XS-nya adalah 7. Nah, sudah ditemukan XS-nya 7, tinggal di sini mengisi kolom DI itu XI dikurang XS. Maka XI-nya tadi 4 kan. Berarti di sini 4 dikurang 7 berapa? Negatif 3. Kemudian 5 dikurang 7 berarti negatif 2. 6 dikurang 7 negatif 1. Kemudian 7 dikurang 7 itu 0. Kemudian 8 dikurang 7
1. Nah, sesudah kalian dapatkan DI-nya ini, tinggal kalian kalikan FI dikali DI ya. Jadi frekuensi kali DI ini. Nah, tinggal 6 dikali negatif 3 itu negatif 18, 10 dikali negatif 2 itu negatif 20, 4 dikali negatif 1 negatif 4, kemudian 12 dikali 0 itu 0, 8 kali 1 8. Kemudian jumlahkan frekuensinya itu 40, kemudian jumlahkan lagi FI kali DI nya itu didapatkan negatif 34. Maka rataan hitung dengan menggunakan rataan sementara, rumusnya ini jadi XS ditambah dengan sigma FI kali DI untuk I sama dengan 1 sampai N dibagi dengan sigma FI I sama dengan 1 sampai N. Nah, tinggal mensubstitusi nilai yang kita cari tadi ke rumus ini. Jadi XS nya adalah 7 kan tadi ya, XS itu 7 ditambah dengan sigma FI kali DI itu adalah jadi jumlah, artinya jumlah FI kali DI nya itu adalah 3-34 dibagi dengan jumlah frekuensi. Nah, tinggal menghitung saja maka didapatkanlah nanti hasilnya. Jadi ini negatif 34 dibagi 40 itu negatif 0,85, maka ini sama dengan ya nih boleh plus kali min, berarti min ya sama dengan 7 dikurang 0,85 itu hasilnya 6,15. Nah, sama kan? Ditemukan rataan hitungnya 6,15. Jadi nanti terserah kalian mau menggunakan rumus yang ini boleh atau dengan menggunakan rataan sementara. Sekarang kita mencari median. Median tadi sudah kita hitung, kalau jumlah frekuensinya ini 40 berarti N40. 40 itu adalah bilangan genap, artinya ini adalah data genap ya, maka mediannya itu setengah dikali xn per 2 plus xn per 2 plus 1. Nah, tinggal substitusi nilai n, maka didapatkanlah x20 plus x21. Nah, artinya cari datum ke-20 dan datum ke-21. Bagaimana mencarinya? Yuk kita lihat. Ini untuk nilai 4 itu frekuensinya sebanyak 6. Artinya ini X1 sampai X6 itu bernilai 4. Kemudian berarti di sini X7 sampai X16 itu nilainya, nilai datumnya 5. Jadi ini 6 ditambah 10 16. Kemudian yang berikutnya berarti datum atau X ke 17 sampai X ke 20 ya. Sampai X20 itu nilai datumnya 6. Oh, berarti X20 itu sama dengan 6 ya. Maka X21 berarti jelas di sini karena ini hanya sampai 20, berarti 21 di sini berarti nilai datumnya itu adalah 7. Nah, tinggal dihitung 6 ditambah 7 13, setengah dikali 13 adalah 6,5, maka didapatkan mediannya 6,5. Kemudian modus. Apa modus? Modus adalah datum yang memiliki frekuensi terbesar. Nah, ini paling gampang mencari modus. Tinggal kalian lihat frekuensinya, yang mana yang paling besar, maka disitulah kita bisa mengambil nilai datumnya. Jadi frekuensinya kan 12, di sini paling besar, berarti nilai datumnya itu adalah 7, berarti modusnya 7. Ya, kita ke contoh yang ketiga, masih sama, mencari rataan hitung atau median dan modus, tetapi bentuk datanya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi seperti ini. Nah, yang pertama kita mencari rataan hitung atau mediannya. Untuk lebih memudahkan kamu, maka bikin tabel aja dulu, karena kan ingat untuk rataan hitung data berkelompok itu X bar sama dengan sigma FI kali XI. Nah, jadi kalian nanti mencari berarti perkalian antara
FI dengan XI. XI itu apa? XI itu adalah nilai tengah ya. Jadi kalian cari dulu tuh nilai tengahnya dari masing-masing kelas, kemudian bikin juga kolom untuk perkalian antara frekuensi dengan nilai tengah. Nah, tinggal kalian mencari nilai tengah di setiap kelasnya 10 sampai 14, maka nilai tengahnya adalah ya 10, 11, 12, 13, 14. Yang ada di tengah-tengahnya adalah 12, atau boleh juga kamu hitung 10 ditambah 14 itu 24, 24 dibagi 2, 12. Boleh ya seperti itu. Atau 15 sampai 19, yang di tengah-tengah yang mana? Oh, berarti 17. Kemudian seterusnya sampai kalian penuhi nilai tengah semua kelasnya. Sudah dapat nilai tengahnya, tinggal mencari hasil perkalian antara frekuensi dengan nilai tengah. Masing-masing 6 kali 12, 72, kemudian 4 dikali 17, 68, 12 dikali 22, 264, 16 dikali 27, 432, kemudian 10 kali 32, 320, kemudian 2 kali 37 itu 74. Nah, tinggal kalian jumlahkan semua, itu hasilnya 1230. Nah, tinggal masuk ke rumusnya. Untuk mencari rataan hitung data berkelompok itu sigma FI kali XI, I sama dengan 1 sampai N dibagi dengan sigma FI, I sama dengan 1 sampai N. Berarti ini tinggal kalian sudah temukan jumlah ini tadi, jumlah perkalian frekuensi dengan nilai tengahnya itu adalah 1230, kemudian jumlah frekuensinya ini adalah 50. Nah, tinggal 1230 dibagi 50 itu didapatkanlah rataan hitungnya 24,6. Sekarang kita mencari rataan hitung menggunakan rataan sementara. Ingat, ini kita untuk memudahkan kita bikin tabelnya dulu untuk nilai tengah, kemudian DI itu sama dengan XI dikurang XS, kemudian perkalian antara FI dengan DI. Nah, nilai tengah seperti tadi sudah kita dapatkan adalah 10 sampai 14 itu nilai tengahnya 12 dan seterusnya. Kemudian setelah kita mencari nilai tengah, kita mencari XS-nya. Dimana dapat XS? XS itu adalah melihat dari frekuensi paling banyak. Berarti frekuensi paling banyak di sini adalah 16. Nah, nilai tengahnya adalah 27. Maka 27 ini adalah XS-nya. Ingat, XS-nya adalah 27. Nah, ini DI sama dengan XI dikurang XS. Jadi DI-nya itu yang mana? XI-nya yang mana? Ya, nilai tengah. Berarti nilai tengah dikurang XS berarti 12 dikurang 27 itu adalah negatif 15. Kemudian 17 dikurang 27 itu negatif 10. Kemudian 22 dikurang 27 negatif 5. 27 dikurang 27 0. 32 dikurangi 27 5, kemudian 37 dikurangi 27 adalah 10. Sudah didapatkan DI-nya, baru kita mencari perkalian frekuensi dengan DI-nya. Berarti 6 dikali negatif 15 negatif 90, 4 dikali negatif 10 negatif 40, 12 dikali negatif 5 negatif 60, 16 dikali 0 0, 10 dikali 5 50, kemudian 2 dikali 10 itu adalah 20. Nah, tinggal kamu jumlahkan ini, didapatkanlah negatif 120. Nah, maka tinggal substitusi ke rumus rataan sementara menggunakan rataan sementara. Maka X bar sama dengan XS ditambah sigma FI kali DI untuk I sama dengan 1 sampai N dibagi dengan sigma FI I sama dengan 1 sampai N. XS-nya tadi berapa? 27. Maka 27 ditambah sigma, artinya jumlah perkalian
FI dengan DI itu adalah negatif 120. Ini berarti jumlah frekuensi itu adalah 50. Nah, tinggal dihitung 27 ditambah negatif 120 dibagi 50. Ini kita tentukan dulu hasilnya. Itu negatif 2,4. Tinggal 27 dikurang 2,4 itu adalah 24,6. Maka sama kan, tadi rataan hitungnya juga 24,6, rataan hitung dengan menggunakan rataan sementara juga 24,6. Nah, ini pilihan ada di tangan kamu, boleh menggunakan rataan hitung yang pertama kita pelajari tadi, atau mencari rataan hitung dengan menggunakan rataan sementara yang ada. Hasilnya sama, tinggal pilihan kalian lebih suka yang mana. Sekarang kita belajar mencari median untuk data berkelompok dalam bentuk tabel distribusi frekuensi seperti ini. Maka yang pertama kali dilakukan itu adalah mencari kelasnya. Bagaimana caranya? Jadi kelas median itu adalah kelas yang memuat datum ke n/2. Jadi n-nya itu kan 50, maka 50 dibagi 2, 25. Jadi kelas median itu kelas yang memuat datum ke 25. Bagaimana mencari kelasnya? Yuk simak. Jadi kalau ini kalian lihat frekuensi ya, artinya frekuensi 6 itu berarti di kelas pertama itu memuat datum 1 sampai datum 6. Kemudian kelas kedua itu berarti datum ke-7 sampai datum ke-10. Kemudian yang kelas ketiga berarti datum ke-11 sampai datum ke-22. Nih 6 tambah 4 10 tambah 12 22. Nah, yang berikutnya berarti kelas keempat itu memuat datum ke-23 sampai datum ke-38. Di mana berarti datum ke-25 berarti ada di sini ya. Karena dia di sini dari 23 sampai 38. Oh, berarti di sini letaknya, maka kelas mediannya adalah yang ini nih, kelas median. Nah, jangan sampai keliru menentukan kelas median karena nanti sangat mempengaruhi menentukan tepi bawah, kemudian frekuensi kumulatif dan lain-lain, maka akan keliru nanti hasilnya. Jadi hati-hati untuk menentukan kelas median, harus teliti. Kemudian setelah didapatkan kelas median, baru tuh kalian bisa cari poin-poin yang lainnya. Maka bisa kalian cari tepi bawah. Berarti tepi bawah, ingat itu batas bawah. Nih batas bawah kelas median ini 25 dikurang dengan 0,5. Jadi ingat ini selalu dikurang 0,5. Itu sama dengan 24,5. Kemudian cari lagi FK. FK itu apa? FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jumlah artinya jumlah frekuensi sebelum kelas median nih. Maka 6 ditambah 4 ditambah 12, 22. Kemudian frekuensi yang memuat kelas median, berarti kan ini frekuensi yang memuat kelas median itu adalah 16. Kemudian apalagi interval kelas itu adalah batas tepi atas dikurang tepi bawah. Tepi atas dari mana dapatnya? Nih batas atas ditambah 0,5. Jadi 29,5 dikurang 24,5 sama dengan 5. Atau boleh juga 25, 26, 27, 28, 29, ada berapa? Ada 5, nah boleh, maka itu intervalnya 5. Kemudian sudah kalian temukan ini semua, baru disubstitusi ke rumus mediannya. Jadi tepi bawah kan sudah dapat 24,5, kemudian N-nya 50, FK-nya 22, P-nya 5, maka tinggal hitung. Nih, tinggal kalian hitung, ini 50 dibagi 2, 25. Jadi 25 nih tetap ya di sini kita biarkan dulu. Jadi 25 kurang 22 itu 3 dan seterusnya. Maka 3 dikali 5, 15 dibagi 16 itu 0,9375. Nah, tinggal ditambahkan dengan tepi bawahnya. Hasilnya adalah 25,4375. Itulah mediannya. Ya, berikutnya kita mencari modus
untuk data berkelompok dalam tabel distribusi frekuensi seperti ini. Jadi pertama sama itu menentukan kelasnya dulu. Jadi kelas modus itu adalah kelas yang memiliki frekuensi terbesar nih. Lebih gampang ya menentukan kelas modus, tinggal kalian lihat frekuensinya yang mana yang paling besar berarti terletak di sana kelas modusnya. Berarti ini 16 berarti kelas modusnya di sini 25 sampai 29. Nah, sudah dapat kelas modus, lalu kalian tentukan tepi bawah. Jadi tepi bawah, batas bawah dikurang 0,5 itu 24,5. Kemudian D1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi kelas sebelumnya. Jadi 16 dikurang dengan 12 itu 4. Kemudian D2 itu adalah frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi kelas sesudahnya. Jadi 16 dikurang 10 itu 6. Kemudian P interval kelas sudah kita pelajari tadi di mencari median, maka P-nya 5. Nah, ini kebetulan kelas modusnya dan kelas mediannya letaknya sama ya. Nanti kalau jangan kamu tentukan di soal yang lain disamakan kelas modus dan mediannya, jangan, bisa saja dia berbeda letak kelasnya. Nah, kemudian tinggal substitusi ke rumusnya. Jadi modus itu sama dengan tepi bawah ditambah D1 per D1 plus D2 dikali dengan P. Tinggal substitusi, ganti semua angkanya. Jadi TB 24,5, D1-nya 4, D1 4 tadi, D2 6, dan P-nya 5. Tinggal dihitung. Jadi 4 dibagi dengan 4 tambah 6, 10, 4 dikali 5, 20, 20 dibagi 10, 2. Kemudian 24,5 ditambah 2 itu dapat 26,5. Selesai untuk modusnya. Jadi lebih gampang ya untuk mencari modus. Oke, kita sudah belajar bagaimana cara mencari rataan hitung atau median dan modus, baik data tunggal maupun data berkelompok. Semoga kalian tersenyum seperti ini, artinya kalian sudah menguasainya. Sekarang kita coba lagi contoh yang keempat, itu mencari rata-rata gabungan. Ini contoh soalnya. Rata-rata nilai ulangan statistika 8 siswa adalah 60, kemudian nilai rata-rata 6 siswa yang lain adalah 80. Tentukan rata-rata nilai ulangan statistika ke-14 siswa tersebut. Ingat rata-rata gabungan bagaimana? Ya, yang pertama dicari dulu tuh masing-masing frekuensi satunya ada berapa, berarti ada, karena 8 siswa berarti frekuensi satunya 8. Kemudian berarti rata-ratanya itu rata-rata 1 60. Kemudian frekuensi 2 berarti 6 siswa, berarti frekuensi 2 6, rata-rata 2-nya adalah 80. Tinggal kita ke rumus rata-rata gabungan. Maka F1 kali X1 bar ditambah F2 dikali X2 bar itu dibagi dengan F1 ditambah F2. Tinggal substitusi nilai-nilainya. F1-nya 8, rata-ratanya 60, jadi 8 dikali 60 ditambah F2-nya 6, kemudian rata-ratanya 80, jadi 6 kali 80, F1 ditambah F2, jadi 8 ditambah 6. Nah, hasilnya 480 ditambah 480 dibagi dengan 14 itu adalah 68,571. Jadi rata-rata gabungan ke-14 siswa tersebut adalah 68,71. Terima kasih atas segala perhatiannya, semoga bermanfaat dan semakin menambah kesukaan kalian terhadap matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.